Terus Said Ahmad bin Isa ini hidup di abad keberapa dan meninggal di abad keberapa? Menurut Kiai, pemikiran saya itu yang saya bangun ini, yang dulu diceritakan oleh guru-guru kita dulu itu 1000% salah kalau menceritakan tentang Al-Muhajir daripada sejarah yang ada di makam Husaisah dan lain sebagainya, termasuk keturunannya yang ada di Indonesia itu. Karena memang tidak ada satupun kitab yang mereportase sejak di mana sosok ini hidup. Gimana Pak Yai? Silahkan Pak Yai Anjas dulu lah. Nanti baru nanti oke Goib. Yang saya perlu komentari yang pertama adalah kesalahan besar ketika Anda menyatakan 1000% itu salah menurut saya. Yang saya tahu mulai dulu sampai sekarang hanya entok itu 100%. Iya, ya oke. Maksud biar lebih yakin tuh Pak Yai, lebih yakin maksudnya gitu, biar lebih yakin. Lanjut. Oke. Terus kenapa kok dulu-dulunya kita nggak paham dan kita dibelajari bahwa kitab-kitab itu disampaikan oleh sesepuh-sesepuh kita sehingga kita itu meyakini bahwa Ahmad Al-Muhajir dengan julukan Al-Muhajir. Dengan adanya fenomena saat ini, yang mana saat ini adalah fenomena yang sangat luar biasa, yang saya meyakini fenomena saat ini adalah membuka sejarah pertama di Indonesia untuk membuka tabir kepalsuan nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya tidak salah kerangka pikiran Anda, karena Anda ini ibarat begini, kata sang guru, skincare ini teh botol sosro. Lo meyakini bahwa itu teh botol sosro. Setelah keluar dari pesantren, ya toh, bahwa skincare menemukan itu teh botol pucuk, bukan teh botol sosro. Gitu loh. Ini teh botol pucuk. Nah, setelah membaca dan dipelajari bahwa yang diyakini oleh sang guru tadi itu teh botol sosro. Padahal dengan kemajuan zaman itu teh botol pucuk, gitu lah. Apakah guru kita salah? Tidak. Karena sepemahaman dulu itu teh botol sosro. Dengan kemajuan zaman inilah kita mengetahui bahwa bukan teh botol sosro tapi teh botol pucuk. Itu kalau menurut saya begitu. Terima kasih Sul. Waduh sahabatku ini Ren. Itu saya ngambil analogi dari ilmunya Utsman bin Yahya. Oke, ini masuk akal. Sekarang Kiai Goib. Ya gini ya. Karena ini menjelaskan tentang ilmu tarikh, ilmu sejarah, ya kan? Artinya gini. Ini aku mengambil redaksi daripada sejarah. Suara ini kok gak krungu aku skincare. Goib. Kupingmu sing kopok. Banter nih. Ya. Iwak betik, iwak lele. Kayak anjas dok betik-betik le. Rungokno kupingi. Nah, ini saya mengambil daripada sejarawan terpercaya bernama Bahauddin Al-Janadi ya 675 sampai 732 Hijriah. Dalam kitab As-Suluk fi Tabaqati Al-Ulama wal Muluk ya. Nah, ini ilmu tarikh minal ulumil mufidati wal qalaidil muridati musolan ilmas salafi ila man halafa mumayyizan ladul hidayati an ahli salaf, ya kan. Artinya ilmu tarikh, ilmu sejarah adalah ilmu yang berguna dan berharga. Jadi muassalan
yang menyambungkan generasi terdahulu dengan generasi penerusnya. Jadi artinya kalau ada suatu sejarah itu bisa diketahui antara oh ini keturunannya dan ini penerusnya. Ini penerusnya dari keturunan ini, kan gitu. Nah, mumayyizan ladul hidayati an ahli sholaf. Nah, sekaligus membedakan siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang tersesat. Jadi sejarah ini benar apa enggak? Nah, jadi oh ini sejarahnya Ahmad bin Isa ternyata ini bukan ndak hijrah, ya kan? Karena tidak ada sejarah yang mengatakan Ahmad bin Isa itu hijrah ke pada masa itu, pada abad itu. Karena seseorang itu bisa diketahui dengan sejarah. Sejarah itu bisa ada pada masa hidupnya atau yang mendekati pada zamannya. Karena pada abad 4 itu banyak ulama yang sudah terkenal. Keilmuan Islam itu sudah maju. Banyak sudah berkembang suatu penulisan, satu pengkitaban. Itu banyak sudah pada masa itu. Termasuk yang mendekati adalah Imam Syafi'i, kan Imam Hambali, Imam yang 4 itu kan juga semua. Itu juga mendekati itu pada abad 4. Gitu loh. Banyak itu. Maka dari itu tidak mungkinlah kalau memang sejarah itu sudah dia itu sesosok yang sangat terkenal, Ahmad bin Isa. Ketika dia hijrah, apalagi diterangkan bahwa hijrahnya itu membawa kambing-kambing, membawa semua apa itu orang-orang ya, banyak itu kan hijrah ke Yaman itu. Nah, ternyata nggak ada yang tahu. Ya, 77 orang. Lah itu kan tidak mungkin. Gitu loh, apalagi dia sosok yang sangat istimewa pada saat itu, terkenal sebagai keturunan Nabi. Dan orangnya bagus sekali, dermawan kan gitu, juragan minyak. Tidak mungkinlah tidak akan ada yang menulis. Dan siap punya berapa anak kan gitu. Itu semua tertulis pada masa itu. Nah, kenapa kok gak tertulis? Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Mosok keselip. Kan gitu. Apalagi Ubaidillah terkenal sebagai imam besar kan gitu. Mujtahid mutlak katanya. Nah, mungkinlah dari situ kita bisa memahami bahwasanya mereka itu apa ya? Saya tidak mengatakan bohong. Tapi mungkin kitabnya apa ketinggalan apa kebakar apa kebanjiran kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas dalam kaidah ilmu nasab, ketika tidak ada kitab, ketika tidak ada suatu tulisan atau manuskrip, maka dia tidak terkonfirmasi. Karena ilmu nasab itu ilmu yang berkaitan dengan sejarah. Dan tidak semua sejarah itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang benar, maka perlunya ada penelitian. Makanya ilmu nasab itu lebih khusus daripada ilmu sejarah, karena sejarah itu umum. Kalau nasab itu khusus, karena masih tahap konteks penelitian, penyurtiran ya, nyurtir ya. Karena sejarah itu perlu disurtir, benar enggaknya itu loh. Ya. Nasab itu. Ya. Ilmu nasab itu khusus ke sana, karena ngati-ngati kan. Sangat berhati-hati karena ini mengkaitkan kepada Rasulullah gitu loh ya. Di situ maka tidak mungkinlah ya kan kalau dia itu kalau memang terkenal tidak tertulis, itu mustahil gitu loh. Jadi marilah kita yang punya akal sehat, nah gunakanlah, karena ilmu itu berkaitan dengan akal ya, ilmiah itu berkaitan dengan akal. Karena ketika kita itu bisa menggunakan nalar kita dengan sehat, maka ilmu itu akan terdapat. Kita itu bisa untuk memahami segala hal, ini benar dan ini salah. Karena syarat daripada orang sholat itu kan satu berakal, kemudian tamyiz, bisa membedakan mumayyizan ladul hidayah an ahli sholaf. Bisa membedakan ini yang benar dan ini yang enggak benar. Dengan akal itu. Terima kasih, Os. Ya. Saya sepakat ya, syarat untuk beragama itu berakal. Ini Kiai,
Boleh enggak saya itu menarik sedikit ya tentang permasalahan ini ke analogi secara ilmiah, bukan nanti bisa dikonter daripada kitab ya. Secara ilmiah seperti ini, yang saya analogikan seperti ini. Kan seorang Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir itu hidup di abad 3 dan ke-4. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa beliau itu wafat di 354 Hijri dan anaknya Abdullah yang katanya Ubaidillah ini ya atau Ubaid ini wafat 383, itu pun diterangkan di kitabnya para Habib sana ya, yang Ubaidillah. Cuman yang saya ingin soroti, dulu gus-gus kita, guru kita atau kita, saya ada reportasenya ya. Jadi bukan memfitnah, bukan ya, ini memang dulu ya sebelum ada tesis, jauh sebelum ada tesis. Menceritakan tentang Sayyid Ahmad bin Isa itu dengan bahasa Al-Muhajir dan menceritakan bahwa hijrah dan mempunyai anak banyak keturunan juga ya, bukan banyak keturunan. Maaf, keturunan Rasulullah ya di Yaman tuh banyak ya. Karena di situ ada bukti ya, salah satu syahid ya daripada keturunan Rasulullah yaitu Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir yang makamnya ada di Husaisyah, kan seperti itu. Pertanyaan saya, kan sejak kapan Sayyid Ahmad bin Isa itu punya gelar al-Muhajir, kan tadi seperti itu. Yang saya tahu ya reportase Kiai Haji Imad daripada kitabnya itu tidak ada satupun kitab yang mereportase sosok Sayyid Ahmad ini ya bersama keturunannya itu menyebutkan gelar Al-Muhajir. Yang ada Al-Abah An-Nafat. Dan diceritakan juga sebagian daripada anak Sayyid Ahmad Al-Abah Muhammad. Seperti itu semua. Yang mereportase komplit itu aja ada di Al-Sajarah Al-Mubarakah karya daripada Fakhruddin Ar-Razi. Nah, di sini saya menyimpulkannya seperti ini, bahwa gelar Al-Muhajir itu baru ada setelah makam di Husaisyah itu ditemukan dan dibangun abad 11 Hijri. Gelarnya itu diberikan di 12 Hijri di kitab Syarul Ainiyah. Membuang gelar Al-Abah dan An-Nafatnya, diganti dengan gelar Al-Muhajirnya untuk menyempurnakan cerita tadi, hijrah dari Basrah ke Hadramaut, muter lewat Syam, transit ke Masjidil Haram untuk ibadah haji dengan satu rombongan itu 77 orang. Ini kan seperti itu. Permasalahannya kan tidak ada reportase kitab-kitab nasab maupun kitab sejarah yang memberikan gelar Al-Muhajir itu. Sedangkan beliau wafat abad ke-4, gelar Al-Muhajir baru diberikan di abad ke-12. Ini kan bukti kebohongan, bukti-bukti yang nyata bahwa cerita itu hanya cerita dongeng. Dan yang diceritakan oleh Gus kita, kiai kita dulu itu yang saat itu kita anggap benar, terbantahkan dengan adanya Tazibul Ansab, kitab Al-Majdi Al-Maktub, kitab Nihayatul Ikhtisar, kitab Sajarul Al-Mubarakah, Sikakul Akbar, Asili, dan macam-macam. Semuanya tidak ada satupun yang mereportase sosok Sayyid Ahmad bin Isa itu punya gelar Al-Muhajir. Adanya Al-Abah An-Nafat. Berarti makam di Husaisyah itu pun juga makam bodong, makam palsu yang tidak bisa terkonfirmasi di kitab nasab maupun kitab sejarah yang mereportase sosok Sayyid Ahmad bin Isa beserta keturunannya. Buktinya di kitab Tazibul Ansab yang ditulis abad ke-4 selesai abad 5 Hijri, di situ di halaman 176 itu ditegaskan bahwa sosok Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah sebagian keturunannya kan Muhammad, Abu Ja'far, bla 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 bla, sampai di situ juga bahwa diterangkan berketurunan dan meninggalnya pun di Basrah. Lah, ini ya menjadi bantahan dari yang disampaikan guru kita dulu, itu terbantahkan 1000%. Tadi ya dikoreksi sama Kiai, 100% menjadi keliru.
mereportase ini tadi menceritakan itu termasuk makam di Husyaisah itu otomatis juga makam palsu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya kan tadi tak tarik ke ilmiah. Terus nanti dikontek sama kitab kan begitu ya Host Kimcer. 1 menit lagi. Dari situ saja itu sudah membuktikan kalau toh mereka menafikan Sajarul Al-Mubarakah yang mereportase dengan keturunan Said Ahmad itu hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain, itu pun sudah dihasar. Tidak ada kemungkinan bertambah anak itu karena sudah dihasar. Lah di situ bukti kalau mereka menafikan kitab itu. Terus cerita hijrah tadi kalau dianggap benar dan makam di Husyaisah itu dianggap benar, kok hijrah anak yang ketiganya dari Muhammad, Ali, dan Husain itu terus di mana tempatnya, dimakamkan di mana, terus kitab apa yang menerangkan ketiga anak itu selain di kitabnya Ba'alawi? Itu Pak Kiai, gimana? Monggo ditanggapi. Ya, itu menurut saya itu hanya buat dongeng ketika Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mereka menyantolkan laqab Al-Muhajir agar dipercaya Al-Muhajir itu hijrah dari Basrah ke Yaman. Gitu. Jadi intinya itu cuman membuat dongeng supaya meyakinkan bahwa Ubaidillah ini adalah putra daripada Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, kita ada itu bukti dan nyatanya di dalam kitab di dalam kitab itu loh yang karangannya Ali Asyakran itu loh. Di Al-Burqa Al-Musiqah. Burqa Al-Musiqah itu masa di situ diceritakan bahwa sebelum ditemukan nasabnya, kuburannya ditemukan dulu gitu loh. Dicari dulu kuburannya baru nasabnya. Nah, ini kan pekok pemikiran kayak begini. Artinya menunjukkan kedustaan mereka untuk mengakui bahwa Ubaidillah itu sebagai daripada Ahmad bin Isa, putra dari Ahmad bin Isa. Begitu saudaraku. Sepakat Kiai. Sekarang Kiai Goib. Sebelum nanti ke Bani Arsati sudah sampai belum ya? Nanti santai bersarung juga. Silakan Kiai Goib. Ini ya. Oh sudah. Oke. Habis Kiai Goib nanti Bang Bani. Silakan Kiai. Kita adanya segala bentuk keilmuan itu kan ya, bukan berarti ulama-ulama terdahulu itu enggak alim ya. Semua ulama-ulama terdahulu itu alim alama. Alim betul, alam kan? Betul. Cuma ketika itu dia itu mendapatkan satu kabar yang memang kabarnya seperti itu, maka ditulislah seperti itu. Maka itu bukanlah suatu pengisbatan sebagaimana Imam Subuki berkata, "Idza ra'ayna maktuban," kan gitu. Laisa maksuduhu isbatan nasab, la nahmilhu fi isbatin nasabi. Jadi ketika kita melihat suatu tulisan, yang mana tulisan itu tujuannya bukanlah untuk mengisbat nasab atau menetapkan nasab, maka kita tidak boleh untuk menetapkan nasab. Karena kabar atau informasi yang didapat oleh para ulama-ulama terdahulu yang alim alamah, itu kabarnya seperti itu. Maka ditulislah seperti itu. Itu loh. Nah, sebagaimana jadi kalau kita melihat dari itu, maka jelaslah bahwanya yang bisa mengisbat nasab adalah ulama nasab. Nah, ulama nasab itu kriterianya harus paham tentang ilmu nasab. Di antara kaidah ilmu nasab adalah yang ada di keterangan kitab Muqaddimatu fi Ilmi Ansab halaman 66, "I'lam anna ar-ra'ya idza kana yubayyinul manqula wa yukhaliful manqula wa yunaqidul usula fa huwa manhurun maudhu'un wal maudhu'u wal manhuru la yuhtad bihi." Ketahuilah bahwasanya suatu pendapat bila mana itu adalah bisa diterima oleh akal, ya kan, logis. Ya, misalnya ada suatu pendapat ini logis.
diterima seperti nasabnya Ba'lawi. Ternyata logis ya, dari nenek-nenek gini, oh iya logis kan, diterima oleh akal karena dia mempunyai sajarah, ya kan. Tapi wa yukhliful mangkul, dan dia itu menyelisih kepada sebelum-sebelumnya, artinya redaksi yang ada, redaksi yang lama, yang terdahulu, ya kan. Ternyata Ahmad bin Isa nggak pernah hijrah. Redaksi yang lama tidak mengatakan dia itu pernah hijrah. Nah kan gitu kan, berarti kan sudah batal. Wa kidul usul, dan apa, dan tidak ada pertentangan dalam asalnya. Asal apa itu pokoknya seperti Ubaidillah ini tidak dipertentangkan. Ternyata pada zaman dulu juga dipertentangkan. Apa yang menentangkan? Karena tidak ada ulama nasab terdahulu itu adalah menjelaskan tentang nasabnya, seperti di Sajarah Mubarakah, ya kan, ataupun pada abad yang keempat nggak ada. Maka pendapat yang seperti ini adalah manhul, yaitu adalah maudhu, lemah, atau apa ya, buat-buat, nggak ada sebenarnya. Wal maudhu wal manhul la yuhtaj bihi. Sedangkan pendapat yang maudhu atau yang manhul, yang dibuat-buat itu tidak bisa diterima atau tidak bisa dibuat hujah atau dasar. Jadi artinya penetapan tidak semua yang tertulis itu adalah merupakan sahih. Ya, tidak semua yang tulis dalam kitab itu merupakan sahih. Karena apa? Karena bukan semua yang ditulis di kitab itu merupakan suatu tujuan. Itu loh, yang dituju bukan penetapan nasab, tapi khobar yang didapat oleh ulama terdahulu itu seperti itu. Maka ditulislah. Seperti saya mendapatkan khobar ya dari skincare. Olah skincare, kan skincare terkenal dulu sebagai apa kan ya, sebagai murid saya. Ya, sebagai muridnya Ki Anjas, terkenal kan. Ditulislah skincare, kola skincare, murid Ki Anjas. Ya kan? Nah, saya nggak tahu. Ternyata saya dapat informasi seperti itu. Ternyata skincare bukan muridnya Ki Anjas, hanya sebagai kan gitu. Sebagai apa itu? TikToker. Sebagai tukang kebunnya. Betul, sebagai tukang kebunnya. Ternyata seperti itu. Apakah salah guru kita? Apakah saya salah ketika menulis seperti itu? Kan nggak salah karena saya nggak tahu. Ya, nggak salah. Yang saya dapat seperti itu, gitu loh. Ya, betul. Jadi ketika ada ulama mengkoreksi nasabnya dan ternyata itu tidak benar, maka ya mereka harus menerima bahwa ini adalah nasab yang memang tidak ada ketersambungan, gitu loh. Ya. Selesai. Terima kasih. Sepakat. Bani Arsadi, silahkan Bang Bani Arsadi, masih dalam konteks ini tadi, tak judulnya tak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kiai Kebo, Bang Santri besar. Lanjut. Nggih Kiai nggih. Lanjut Kang Bani. Nggih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh simpel saja karena data primer, data yang paling dekat zamannya dengan masa hidupnya Ahmad bin Isa An-Nafat Al-Abah itu adalah kitab Tahdzibul Ansab yang ditulis pada awal-awal abad kelima Hijriyah atau sekitar tahun 400-an Hijriyah. Di situ jelas disebutkan oleh Syekh Syaraf Al-Ubaidili bahwa Ahmad bin Isa in hadara ilal Basrah wa aqama biha wa mata biha. Ahmad bin Isa di kitab Tahdzibul Ansab, ya, kitab Tahdzibul Ansab halaman 177 itu, Ahmad bin Isa itu turun ke Basrah, kemudian menetap di sana dan wafat di Basrah. Itu sumber pijakan kita ya, yang pertama. Kemudian di kitabnya Al-Ghaibah karya At-Tusi itu kan disebutkan bahwa Ahmad bin Isa itu yang diperkirakan saat itu berumur 20 tahun, beliau
berkumpul bersama Abul Hasan Al-Askari ya, salah satu imam, kalau nggak salah itu imam yang ke-10 Syiah Imamiyah, dari kelompok Syiah Imamiyah. Di situ Ahmad bin Isa An-Nafat sowan atau ya mengunjungi Abul Hasan Al-Askari di daerah Surya, sekitar daerah di sebuah perkampungan di sekitar Madinah, di sekitar kota Madinah. Abul Hasan Al-Askari ini kalau nggak salah wafatnya sekitar tahun 250-an Hijri ya, 254 Hijriah. Itu sebagaimana keterangan di kitab Al-Ghaibah ya, karya At-Tusi. Nah, kalau misalnya dari keterangan Ba'lawi yang ada di kitab Al-Burqah atau yang dari Al-Jauharus Syafaf itu, bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah pada sekitar tahun 315 Hijriah ya. Bayangkan berapa umur Ahmad bin Isa ketika hijrah ke Hadramaut itu, atau hijrah ke Yaman itu. Kalau misalnya Ahmad bin Isa berkunjung ke kediamannya Abul Hasan Al-Askari yang notabene adalah sahabat beliau, sahabat karib beliau, karena sama-sama keturunan dari Ali, bukan, karena Ahmad bin Isa kan keturunan dari Ali Al-Uraidi kan, sedangkan Abul Hasan Al-Askari kan dari Musa Al-Kazim. Nah, artinya kan sepupu ya. Nah, kalau misalnya Ahmad bin Isa berkunjung ke kota Madinah, ya kita asumsikan bahwa, asumsinya berdasarkan data ya, gitu. Kita asumsikan bahwa umur beliau saat itu adalah sekitar 15 sampai 20 tahun ya. Karena sudah bisa melakukan perjalanan secara mandiri. Maka kalau dikatakan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah di tahun 315 Hijriah, kayaknya umur Ahmad bin Isa saat itu hampir 100 tahun. Karena Abul Hasan Al-Askari itu wafat sekitar 250-an Hijriah, dan beliau itu lahir di ya, 26, kalau nggak salah 260 Hijri, umur 28 ya. tahun Bang. Nah, artinya kan antara sekitar 214 sampai 260-an Hijri kan. Anggaplah kita ambil tengah-tengah gitu kan, sekitar 220-an atau 230 Hijri. Nah, berarti kalau misalnya Ahmad bin Isa itu hijrah di sekitar 315 Hijriah dan wafat sekitar 345 Hijriah sebagaimana keterangan dari kitab Al-Burqah itu, berarti umur Ahmad bin Isa saat itu sudah sangat tua, hampir 100 tahun gitu loh. Nah, itu jelas. Maka kita akan kembali tadi ke apa, seperti yang tadi Keluko bilang, kalau misalnya pendapat seseorang itu menyalahi logika berpikir, logika nalar kita, apalagi logika keilmuan, maka bisa jadi pendapat itu mengandung kedustaan atau kepalsuan yang tidak sesuai dengan standar-standar keilmuan gitu. Nah, jadi maka kita kembalikan pada rujukan kita di awal, yaitu di kitab Tahdhibul Ansab yang notabene adalah kitab nasab yang muktabar Ya. Dan bahkan sejaman ya, semasa. ya, hampir mendekati, yang paling dekat zamannya. Yang pertama kali mencatat nama Ahmad bin Isa itu kan Tahdhibul Ansab. Sebelumnya kan tidak ada. Artinya kan yang paling dekat zamannya, dan Ya. kebetulan Itu Tahdhibul nah, Ansab dari itu literasi saya itu ditulis abad keempat, selesai abad kelima itu. ya mungkin sekitar di akhir abad keempat kan, di Ya, akhir betul. abad ketiga ya, di akhir abad ketiga sekitar tahun 290 atau berapa gitu kan. Selesainya di 300-an ya, selesainya di 400-an awal gitu kan. Ya. Itu kan Betul. awal abad ke-5 toh. Nah,
Kalau kita merujuk pada data yang paling tua ini, yang notabene muktabar gitu kan, artinya kan bisa dipegang. Nah, maka ya kesimpulan kita adalah bahwa Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah ke Yaman atau ke Hadramaut gitu. Nah, terkait makom itu kan, terkait makom dari Ahmad bin Isa yang ada di Husaisah itu kan kita sudah tahu dan masyhur itu bahwa makom itu ternyata hasil dari ronsen kuburan atau isyarat mimpi. Jadi ya jelas itu sudah tidak bisa tidak bisa diambil patokan atau diambil sebagai parameter kebenaran, karena tidak sesuai dengan data yang berdasarkan realita. Siapa akademisi atau ilmuwan yang mau mendasarkan data-datanya atau pendapatnya atau kesimpulannya pada hal-hal yang berdasarkan mimpi atau halusinasi begitu. Ya kira-kira begitu, Kang. Ya, Enggak dilanjut. keren. Bang Bani, sedikit ya sebelum ke santri bersarung. Di Tadzibul Ansab itu Sayyid Ahmad bin Isa An-Nafat wafatnya kapan itu? Berapa Nah hijri? itu Tahdzibul Ansab itu tidak menyebutkan Ahmad bin Isa itu wafatnya kapan ya. Karena apa? Karena Ahmad bin Isa itu bukan seorang ulama, bukan seorang yang alim atau yang terkenal ya, mungkin ya kalau Betul. kalau berilmu Dia ya pedagang minyak kan, karena kendaraan Ya. Nafatnya itu profesinya lah. Ahmad bin Isa. Ya, Ahmad bin Isa itu terkenal profesinya ya, karena kesehariannya ya pengusaha minyak gitu kan. Jadi memang keseharian hidup beliau itu ya dicurahkan untuk berdagang minyak gitu loh. Nah, jadi karena tidak adanya data-data yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai keilmuan atau hal-hal yang berhubungan dengan dengan keilmuan dari Ahmad bin Isa itu sendiri, maka ya sudah gitu. Data yang ada itu cuman sekedar bahwa Ahmad bin Isa itu adalah seorang pengusaha minyak. Jadi ya akhirnya biografinya itu tidak terlalu ditulis gitu. Yang satu-satunya data yang menulis yang mengindikasikan bahwa Ahmad bin Isa itu